Saya mau bertanya tentang berpuasa. Oh, berpuasa. Oke, Tuhan Yesus berpuasa. Oke, siap. Apa yang bertanya, Ma? Apakah berpuasanya kita sama dengan berpuasanya orang seberang? Ada buka dan ada sahur. Jam dan bulannya apa juga ditentukan? Haleluya. Perbedaannya mereka dengan kita seperti langit dan bumi. Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi gini Oma, jenis-jenis puasa di Kristen itu sebenarnya banyak. Cuman yang banyak kita gunakan yang umum adalah puasa 18 jam. Yang bagus, yang standarnya bagus untuk kita gunakan itu adalah puasa 18 jam. Dimulai dari jam 12 malam. Jadi Oma kalau mau makan di bawah jam 12 malam masih bisa. Jam 11, jam 10. Atau mau berhenti di jam 9, jam 10 juga bisa. Tapi kalau Oma mau makan jam 11 juga bisa. Yang penting lewat jam 12 jangan. Malam ya. Nah, jadi nanti bukanya besok jam 6 sore. 6 sore. Mulai jam 12. Ya. Bukanya jam 6 sore. Ya. Tidak ada sahur ya, Oma? Oh iya. Tidak ada sahur, tidak ada minum, tidak ada cicip-cicip, artinya sampai membuat rasa kenyang hilang, rasa haus hilang. Jangan sampai, artinya kalau kelupaan, jangan kelupaan setengah piring. Ya. Kalau 1 sendok langsung, oh iya, itu kan belum mengenyangkan kan? Ya, itu masih bisa diteruskan kalau ada kesalahan-kesalahan kecil begitu. Tapi kalau kita sudah merubah rasa tidak lagi seperti puasa, udah batal sudah. Ya. Apakah waktunya itu ditentukan berapa hari atau bulannya tertentu? Kalau bicara hari, semakin sering semakin bagus. Tidak ada dibuat di dalam Alkitab itu wajib bulan sekian, tahun sekian, enggak. Jadi justru itu adalah kebutuhan rohnya kita, sama penting, bahkan lebih penting daripada makanan jasmani yang kita makan pagi, siang, dan malam. Amin. Itu lebih penting makan puasa, lebih penting puasa daripada makan makanan seperti yang menyehatkan jasmani. Lebih bagus kita puasa. Jadi begini Oma, harus Oma tahu dulu maknanya. Kenapa kita harus puasa? Gak apa-apa ya teman-teman, karena Tuhan Yesus juga kan tadi kan bahas puasa ya, 40 hari 40 malam. Nah kita ambil dulu puasa yang umum, yang 1 hari 1 hari. Artinya 1 harian dari jam 12 malam sampai jam 6 sore. Oh oke. Oma masuk. Oma. Halo Oma. Buka mute-nya Oma. Mute-nya dibuka Oma kalau mau bicara Oma. Haleluya. Ini Oma pintar sekali Bapak Ibu, teman-teman ya. Oke, Oma kita lagi bahas puasa ya. Di mana itu? Matius 4. Karena Tuhan Yesus kan berpuasa 40 hari. Sudah selesai 1 perikop, jadi kita ada pertanyaan dari Oma Sugi mengenai puasa. Jadi kita kupas dulu ini puasa Oma ya. Ya. Matius 4. Ya, jadi makna puasa dulu. Allah itu roh. Tuhan kita itu roh, ya kan? Ya. Nah, Tuhan bilang kalau kita mau hidup, harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Bukan di dalam daging dan kebenaran, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Cara membuat roh kita ini sehat, cara membuat roh kita ini besar, cara membuat roh kita ini perkasa, itu dibutuhkan yang namanya makanan roh. Kapan
mengkonsumsi makanan roh saat kita berhenti mengkonsumsi makanan jasmani. Sampai sini nangkap? Saya pelan-pelan. Ya, kalau kita makan makanan jasmani minimal 3 kali paling tidak kan? Sarapan, siang, dan malam. Belum lagi cemil-cemilan yang lain toh. Kalau kita puasa otomatis itu berhenti. Berarti namanya kita memberi makan daging stop. Kita memberi makan daging stop. Makanan kan untuk tubuh kan, untuk daging kan, supaya kuat, supaya sehat, begitu kan? Nah, sementara kita berhenti membuat jasmani kita, badan kita tidak makan. Sebentar ya, ini baru pada masuk. Oke. Ibu Bu Sari, kita di Matius 4 tentang puasa dulu ya, Bu ya. Ada pertanyaan Oma yang harus kita jawab. Oke, selanjut. Bu Sari, bisa saya dengar suaranya? Suara saya bagus tidak di sana? Bagus. Bu Sari? Ibu, Iya, suara saya jelas? jelas Bu. Oke, kita di Matius 4 ya. Saya lagi bahas puasa karena Oma bertanya tentang puasa, oke? Nah, di saat kita berhenti makan makanan jasmani, berarti kita sedang memberi makan makanan rohani. Jadi saat kita waktunya makanan-makanan jasmani itu harus berganti makanan. Yaitu harus ganti menjadi makanan-makanan Rohani. Apa makanan rohani? Firman. Terus? Apalagi yang berguna untuk rohani kita? Selain firman. Berpuasa, Ya ini kan kita sementara berpuasa nih ceritanya nih. berdoa, Iya. Menyembah, membaca firman, berdoa. Itulah gantinya makanan jasmani tadi. Kan kita stop nih, nggak makan nasi, nggak makan segala macam, nggak minum. Sebentar. Suaranya putus, Bu. Oh. Sebentar, sebentar ya. Bunda, kasih tahu Bu Iis dong, saya lagi ngajar. Ya, suara saya sekarang bagaimana? Baik. Haleluya. Sampai sini Oma nangkap nggak? Oma Sugi? Ya, lengkap, Bu. Puji Tuhan ya. Langkah pertama tadi makan mulai dari puasanya mulai dari jam 12 malam sampai jam 6 sore. Berhenti memberi makan tubuh, berhenti memberi makan jasmani, berhenti memberi makan daging dengan tidak makan dan tidak minum. Saatnya kita memberi makan rohani kita dengan cara mengganti konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan roh. Apa itu? Pertama firman, kedua doa, ketiga pujian penyembahan. Toh? Ya, Sampai sini gimana? iya, sudah jelas. Sangat jelas ya, Oma? Ya, Oma Wenori? Iya. Iya, jadi jelas ya, ganti konsumsi. Konsumsi makanan diganti jadi firman. Konsumsi minuman diganti jadi doa. Konsumsi cemilan diganti jadi pujian penyembahan dan yang lain-lain. Jadi berganti ya, otomatis kalau sering-sering, perhatikan, kalau sering-sering daging tidak makan, kita ganti dengan makanan rohani, kira-kira lama-lama siapa yang lebih gagah, daging atau roh? roh. Iya. Teh hangat. Saya ini ya, saya sedikit share ya. Saya dulu pernah ambil puasa 100 hari. Sampai saya 7 kilo berkurang. Dan itu saya tidak rasakan sakit. Cuman ya badan saya kurus. Kurus sekali.
ukuran berat badan dari 57 itu menjadi 49. Nah, 100 hari itu loh, 100 hari nonstop. 2018 itu saya ambil dari Juni sampai 3 bulanan lah. 3 bulanan. Itu 100 hari nonstop. Nonstop Bapak Ibu. Dan itu makan saya standar. Cuman saya selalu awali dengan teh manis. Saya hindari yang pedas. Saya suka konsumsi sayur. Saya kebetulan orangnya suka sayur. Ya mungkin di situ kali persoalannya Ibu Maria ya. Oke, Oma Wenori ada yang mau ditanya Oma? Belum. Oke. Jadi puasa jelas tadi ya. Iya. Tujuannya adalah membuat roh kita lebih besar daripada daging. Roh kita lebih perkasa daripada daging. Orang yang rohnya lebih besar, maka segala persoalan-persoalan hidupnya tentang daging itu akan mudah diselesaikan. Namanya roh sudah perkasa. Kalau bicara roh kan bicara Tuhan kan? Iya. Coba kalau roh kita kerdil, tapi daging kita besar, maka kita kalau ada masalah gampang sekali dihantam. Tapi kalau roh kita lebih besar daripada daging kita, saya berharap nangkap kalimat saya ini. Jangan dibayangkan wujud ya. Jangan dibayangkan badan yang besar, terus roh yang seperti apa. Pokoknya saya bicara roh, alam roh. Kekuatan roh kita, Bapak Ibu, kalau Bapak punya, misalnya nih saya timbang ya. Timbangan badan kita itu 50. Usahakan roh kita lebih daripada itu. Besarnya. Itu baru kita menang. Kalau masih daging yang lebih berat, berarti kita masih kalah secara roh. Makanya persoalan-persoalan hidup masih gampang menghantam kita. Masih gampang membuat kita khawatir, takut, dan gelisah. Tapi kalau roh sudah besar, maka gampang sekali menyelesaikan, menghadapi persoalan-persoalan. Seperti Tuhan Yesus tadi kan, dia habis puasa kan? Iya. Nah, kalau habis puasa biasanya ada ujian, tes. Pertama makanan, jabatan, ya kan, kekuasaan, uang, pokoknya semacam yang apa yang membuat kira-kira kita jatuh. Itu yang datang. Iblis itu tahu, Bapak Ibu, kita lemahnya di mana. Iblis itu cerdas. Dia tahu kelemahan manusia, dia tahu kelemahannya Oma Wenori di mana. Selama Oma Wenori nggak lulus di situ terus iblis akan acak-acak. Misalnya Oma Wenori, misalnya orang yang artinya tidak sabar. Misalnya ya Oma ya, ini contoh. Iblis akan terus di situ. Nah kalau sudah lolos Oma di situ, dia akan cari yang lain. Makanya Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tanpa ada persoalan, kita tidak akan terkikis dagingnya. Nangkap nggak? Nangkap ya. Nangkap Ibu Maria? Pak Sis, nangkap? Kita tidak bisa yang namanya mengampuni kalau tidak ada yang memarahi kita dan memaki kita. Kita tidak akan namanya bisa mengasihi kalau tidak ada yang memfitnah kita. Jadi baik nggak situasi-situasi yang tidak enak itu Bapak Ibu kalau datang kepada kita? Baik. Iya. Oma Sugi tidak tahu bagaimana cara memaafkan kalau tidak ada orang yang menyakiti hati Oma. Kalau sudah ada yang menyakiti hati Oma akan tahu, oh iya saya harus memaafkan. Kan firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Sukses melakukan, karena roh kita sudah lebih besar. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, dengan kita berpuasa, firman kita makan lebih banyak, kita nikmati lebih banyak, otomatis lebih banyak kita hafal, lebih banyak kita ingat. Kalau ada persoalan muncul firman, kalau ada persoalan muncul firman, kalau ada persoalan muncul firman. Enak nggak kalau begitu?
enak. Enak sekali. Kalau ada masalah langsung ingat firman. Oh, Tuhan bilang begini di firman-Nya. Oh, Tuhan begini di firman-Nya. Seperti tadi, iblis tawarkan ini. Oh, enggak, karena firman berkata begini. Iblis tawarkan lagi. Oh, tidak, karena firman sudah berkata begini. Halo? Jadi barangkali bisa kita katakan itu, Mbak Doli. Ya.